Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya berdiri di sini ingin mempresentasikan buku yang telah saya buat seminggu yang lalu. Niat gak niat, tapi harus jadi. Alhamdulillah jadi. Terus covernya di baliknya, ini bukunya. Terus ini covernya. Kenapa di belakangnya? Karena nggak mau ubah ininya, nanti jengkel, jadi aneh. Jadi nanti aneh dah. Tuh, ini covernya. Ini ada foto aku. Ini waktu kelas 8. Tuh, habis ini ada persembahannya. Buku ini saya persembahkan buat kedua orang tua saya, buat keluarga saya, sama buat diri saya sendiri, buat agar semangat untuk menggapai mimpi. Terus selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar. Awalnya saya ragu saat memulai membuat buku ini, karena ini pertama kali bagi saya. Bagi saya, membuat karya seperti ini harus benar-benar dengan keyakinan yang kuat, kepercayaan diri yang besar, serta usaha yang besar pula untuk mewujudkan isi dari buku ini. Semoga dengan dibuatnya buku ini, saya selalu bisa merefresh kembali semangat yang ada pada diri saya untuk mewujudkan mimpi saya dan satu persatu semuanya bisa terwujud. Amin. Ini gak ada daftar isi, jadi langsung ini biodata saya. Nama saya Sri Novianti Novitriani, lahir di Jakarta 25 November 2003 pas hari guru. Anak pertama dari 3 bersaudara, asalnya Jakarta Utara, alamatnya sekarang itu di desa Ciawi Lor, Ciawi Gebang, Kuningan, Jawa Barat. Habis itu gambaran dirinya itu, kulitnya itu kuning langsat tapi kadang kesawo, udah gesek ya bu. Habis itu ukuran bajunya M kalau nggak L, ukuran sepatunya 39 sampai 40. Terus jidatnya jenong. Habis itu ada belah dagu. Habis itu skin type-nya oily, tingginya 155, berat badannya segitu. Terus riwayat pendidikannya, PAUD-nya itu di PAUD Bougainville, Cilincing, Jakarta Utara. TK-nya itu di TK Al-Kamal, Cilincing, Jakarta Utara. SD-nya itu di SDE Nomor Rotan 05 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara. Terus MTS-nya di sini di Husnul Khotimah, Kuningan. Terus lanjut MA-nya di sini di Husnul Khotimah juga. Terus sosmednya ini yang belum follow boleh di-follow, yang mau di-follow back tinggal DM. Oke, hobinya membaca, suka baca apa aja. Terus suka dengerin musik, ya, suka nonton, sama suka skincare. Gak apa-apa ya bu ya. Habis itu suka nggak suka? Suka baca buku ya, suka denger lagu, suka nonton, suka makan buah, suka minum susu, suka yel-yel, suka diskusi, suka skincarean, suka pedas, manis, asam, asin. Makanan suka semuanya kecuali kerang sama kikil. Nggak suka sepi, nggak suka jengkol, nggak suka rambut pendek, nggak suka tempat kotor, nggak suka debat, nggak suka yang ngagetin, nggak suka dibandingin, nggak suka lampu temaram. Terus ini ideal diri. Ini tuh pencapaian ya, ideal diri itu bu, maksudnya pencapaian yang udah kakak Neng capai gitu. Nah, pertama, udah berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sudah berusaha menjaga hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Sudah berusaha menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Sudah berusaha menjadi pelajar, berprestasi dan aktif. Terus alhamdulillah telah terpilih sebagai anggota organisasi 1 Brigaspara, terus jadi anggota Briska juga. Terus kemarin SOS, terus alhamdulillah kemarin jadi ambalan. Alhamdulillah bu. Habis itu jadi ya DE Fospek HK tuh.
sampai sekarang jadi bendahara. Udah. Tapi kata ibu kan ya, gara-gara nggak suka MTK jadinya dikasihnya uang terus. Alhamdulillah. Habis itu beberapa kali pernah lomba KBB ya 2 kali. Habis itu beberapa kali menjadi panitia inti acara besar. Alhamdulillah. Dulu waktu 2SA pernah MK ya Bu. Habis itu kemarin DB. Tuh. Habis itu telah dipercaya udah ikut takhusus. Alhamdulillah. Semoga lanjut. Habis itu harga diri. Ini tuh Bu, maksudnya promosiin diri. Tuh. Nah, jadi saya itu orang yang lumayan aktif. Saya selalu ikut organisasi di setiap jenjang pendidikan sekolah saya hingga saat ini. Alhamdulillah, saya telah dipercaya untuk memegang amanah tadi sebagai bendahara. Saya nggak bisa diem. Itu ya udah, ya aktif lumayan insya Allah. Tapi masih suka malu-malu, terus suka malu-maluin. Habis itu, dan saya orang yang suka dengan kerapihan insya Allah. Habis itu ini peran dirinya ada di rumah sebagai anak bantu ibu ya Bu ya, bantu masak. Semoga nggak disuruh-suruh, langsung jalan. Habis itu anak pertama dari 3 bersaudara tadi itu. Jadi di sekolah sebagai murid 11 PK7 di MA Sohatimah. Terus peran saya di bumi Allah itu sebagai hamba yang dapat beribadah dengan baik, menjadi sosok yang bisa membuat banyak kontribusi, menjadi orang yang dapat membantu orang banyak, menjadi seorang manusia yang dapat menjaga alam sekitar dan meninggalkan dunia dengan banyak inspirasi juga motivasi yang terkenal. Ini genogram. Fotonya ini sih foto yang kemarin katanya kadang-kadang kayak tante-tante gak mau, jadinya gak dipasang, nanti ganti foto ya gitu. Ini ada kakek dan nenek, ini bapak. Habis itu ini kakek, nenek, ini ibu. Nama bapak saya itu Nur Sodik. Bapak itu karyawan swasta di perusahaan gitu. Habis itu ada ibu itu namanya Rustia. Ibu itu RT sekaligus wirausaha di rumah, buka usaha, ada material Bu, jadi ibu kalau bangun rumah ke ibu aja gitu. Oke. Habis itu ini saya anak pertama, yang kedua itu adik saya sekarang kelas 5, namanya Vina Lulu Nuryanti. Yang ketiga itu masih 4 tahun, namanya Naufalin Nur Latifah. Habis itu ini ada SWOT. SWOT itu ini Bu, kayak kelemahan, kelebihan gitu. Nah, ini ada strength itu kekuatan, kelebihan. Nah, suka bersih, bisa merencanakan suatu acara, pengalaman organisasinya lumayan, suka promosi, bisa masak, public speaking yang lumayan, suka kasih saran atau motivasi. Habis itu weakness-nya itu kekurangannya cadel, teledor, pelupa, kadang insecure, pelong. Habis itu mageran, suka nunda-nunda, sering meremehkan. Habis itu opportunities itu peluangnya itu dari kelebihan yang saya punya, saya bisa menjadi panitia acara besar biasanya gitu. Habis itu bisa jadi mungkin insya Allah dapat kerja, habis itu jadi manajer marketing, amin. Habis itu maulah jadi motivator, amin. Habis itu traits itu kendalanya. Nah, kendalanya itu sering kehilangan barang-barang, nggak pede. Habis itu nggak semangat, suka ngedown. Kadang kalau lihat apa suka ngedown tiba-tiba. Terus kadang suka wacana, enggak ada yang sering. Terus kehilangan banyak kesempatan. Habis itu ini ada moto, visi, misi. Motonya teruslah mencoba hal yang baru. Visinya jadi seseorang yang dapat memotivasi orang-orang agar mereka dapat bertahan dalam lingkaran kebaikan. Misinya itu peka sama orang lain dan sekitar.
terbuka untuk bisa mendengarkan masalah orang lain, memberi semangat kepada yang membutuhkan, menjadi contoh agar bisa memberi saran-saran kepada banyak orang. Oh, ini ada role model. Role model ada 5. Yang pertama Nabi Muhammad. Itu pasti ya, dari awal sampai akhir presentasi pasti yang pertama Nabi Muhammad. Tuh. Manusia paling manusia yang patut jadi teladan bagi seluruh umat manusia di dunia. Terus yang kedua ada ibu. Ibu itu spesial ya Bu ya. Ibu itu pokoknya hebat deh gitu. Ngajarin banyak ajaran kehidupan gitu-gitu. Itu pokoknya keren. Terus ada bapak itu ngajarin kakak tuh kayak tentang usaha gitu-gitu. Terus kasih sayang bapak yang nggak pernah luntur sampai sekarang gitu kan. Habis itu yang keempat itu ada Fatimah. Kenapa Fatimah? Kenapa nggak Khadijah? Karena Fatimah itu anak yang berbakti, terus dapetnya Ali gitu. Iya benar gitu. Itu yang kelima. Ini kakak, ini orang dia itu ini Kalani. Dia itu ini baru aku tahu, baru kakak yang tahu kemarin. Dia itu beauty vlogger. Dia ngajarin apa yang aku butuhin gitu loh. Jadi tahu. Itu ini ada motivator. Ini ada Bapak Mardigu. Gak tahu namanya siapa, pokoknya taunya Mardigu. Oh ya itu tahu pertama kali waktu kelas 10 diceritain dikasih tontonan sama Pak Iwan. Ya itu habis itu karena bapaknya itu ngomong politik ya, kalau ngejelasin tentang politik tuh enak gitu loh. Pokoknya ngebahas tentang bapaknya itu juga ini ekonomi kan gitu-gitu pokoknya. Ya keren banget. Habis itu ada Shirley Anavita. Ini dari awal sampai akhir pasti ada Shirley di mana-mana jadi motivator kita semua di sini. Dan alhamdulillah ibu kakak yang pernah ketemu sama Shirley tahun lalu di ini pas perwakilan lomba kemarin di Ashifa. Habis itu ada Fuad Naim itu ini iya iya yang tahu pasti tahu. Jadi ini buku yang kemarin ibu beliin. Ini penulisnya. Habis itu ada Ahmad Rifan itu motivator gitu. Bukunya biasa kakak yang beli ya Bu. Itu bagus banget, bukunya bagus. Jadi keren. Habis itu yang ini sebenarnya gak banget sih. Astagfirullah. Gak bisa disebutin. Pokoknya mereka itu ngajarin saya tuh tentang kebersamaan sama temen-temen yang udah kayak keluarga. Habis itu yang usaha yang dari awal sampai mereka benar-benar di atas gitu untuk menikmati usaha mereka yang dari awal dengan cacian makian, berawal dari cacian gitu-gitu. Nah, habis itu ini ada mind mappingnya biasa aja, sederhana. Jadi ini ringkasan dari mimpi-mimpi yang ada di belakang nanti. Jadi kalau ada pribadinya itu mimpinya itu tambah baik lagi, baik terus. Habis itu kalau di akademik, ibu kakak Neng mau ngambil manajemen marketing di FEB UI. Gitu, amin. Jadi gak mau keluar, gak mau arap-arap lagi ya, sini aja. Cukup. Habis itu sosialnya itu bermanfaat bagi orang lain. Habis itu karirnya itu mau jadi motivator internasional, amin. Habis itu ada karakter orang sukses.
Ya ini resepsi sendiri. Habis itu ini ya cover dreamnya gitu deh, gitunya. Ini dari daun, tadi pagi baru metik. Jadi masih bagus. Jadi masih bagus ya. Ini belum selesai semua. Ini pribadi, habis itu ini akademiknya, habis itu ini sosialnya, ini karirnya. Terus ada komitmen. Komitmen saya namanya Sri Nafianti pada tanggal 19 Agustus 2020 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Meluangkan waktu setiap malam untuk membaca buku pelajaran meskipun hanya 1 lembar. Gara-gara kemarin tuh kelas 10 saking sibuknya jadinya baca buku tuh susah gitu loh. Gitu. Habis itu jadi sekarang kalau bisa baca buku tiap malam. Tuh, habis itu yang kedua itu berusaha tidak tidur saat pelajaran berlangsung. Amin. Amin. Yang ketiga berusaha untuk melakukan pendata dan merapikan catatan-catatan materi, nggak nyontek mulu. Habis itu dan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan nilai-nilai yang masih kurang. Habis itu usaha saya dianggap berhasil bila saya 1. Mengorbankan waktu saya sendiri, 2. Mengorbankan waktu bersama teman-teman, yang ketiga mengorbankan waktu istirahat, yang keempat dan pengorbanan lainnya tanpa berpihak pada salah satunya saja. Jadinya karena sekarang kelas 11 udah OSHK, udah kelas iya, terus insya Allah lanjut. Jadinya maunya kakak itu gak pihak ke salah satu itunya aja gitu. Jadi gak jenjot. Terus bila saya berhasil, saya akan ini tipe harusnya melakukan. Tapi kalau mendapatkan, insya Allah dapat apa yang kita mau, dapat mimpi-mimpi yang tadi di list itu terwujud. Terus kalau saya berhasil, saya akan melakukan 1. Membuat mimpi-mimpi yang selanjutnya. Yang kedua, terus menginspirasi semua orang. Yang ketiga, memperbaiki diri. Yang keempat, terus memperbarui tujuan. Kata Bumia, tajdi dunia. Bila saya gagal, saya akan melakukan 1. Muhasabah diri. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah lebih banyak. Yang ketiga, memperbaharui tujuan lagi. Yang keempat, membuat plan dan mulai dari awal lagi. Ini yang terakhir ada lembar mendukung, ada nama, ada kelas, ini tanggalnya, ini cita-citanya, hasil tanda tangan. Oke. Terus buat ibu sama bapak doain. Baper deh. Apa sih? Emang maksudnya ini kan pertama kali ya Bu ya ngomong kakak itu mau apa gitu kan. Ya doain aja gitu. Makasih. Syukran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.